Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madius TV, berita terupdate masa kini. Mahasiswa UI dibunuh senior, kronologi, motif pelaku, sosok korban. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia, UI, tewas dibunuh oleh seniornya sendiri. Mayat korban berinisial MNZ, 19, ditemukan terbungkus sampah di dalam kamar indekos. Pelaku berinisial AAB, 23, yang merupakan kakak tingkat korban telah ditangkap. Jasad korban ditemukan pada Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Berawal dari kecurigaan keluarga karena ponselnya tidak dapat dihubungi. Keluarga mengecek ke indekos hingga akhirnya menemukan jasad korban di kolong tempat tidur kosannya di Jalan Plakali Raya, Kukusan, Beji, Depok. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku dan mengungkap kasus tersebut. Korban ternyata dibunuh oleh seniornya. Berikut fakta kasus mahasiswa UI tewas dibunuh senior terkait kronologi hingga motif pembunuhan. Kronologi pembunuhan mahasiswa UI. Berikut rangkuman kronologi pembunuhan mahasiswa UI bernama Muhammad Naufal Zidan, 19, oleh seniornya bernama Altafasalia Ardeenika Basya, 23, yang diungkap Wakasat Reskrim Polresta Depok AKP Nirwan Pohan dalam konferensi pers di kantornya, Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bermula ketika Altaf mengantarkan Naufal pulang ke kosannya. Altaf sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kosan Naufal, Altaf mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya. Keduanya sempat ngobrol di dalam kamar kos itu. Altaf sempat berpura-pura hendak pulang, lalu mengeluarkan pisau lipat yang dibawanya dan menusukkan pisau ke badan Naufal. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya terjatuh. Pelaku kemudian pergi mencari plastik hingga kapur barus. Pelaku pun memasukkan mayat korban ke plastik itu dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur lalu menyebarkan kapur barus untuk menutupi bau amis darah. Pelaku juga mengambil barang-barang milik korban. Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023 malam. Setelah pembunuhan itu, keluarga korban kesulitan menghubungi Naufal. Keluarga korban kemudian menghubungi pemilik kos. Mereka meminta pemilik kos mengecek korban di kamarnya. Namun pemilik kos tidak melihat korban. Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, pihak keluarga terus-menerus menghubungi Naufal. Karena tak menerima respons dari Naufal, akhirnya pihak keluarga meminta Teguh Setiaji, paman korban lainnya, mengecek langsung keesokan harinya. Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023 pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Paman korban, Teguh Setiaji, mendatangi kos atas permintaan ibu korban. Setiba di lokasi, Teguh melihat kondisi kamar kos terkunci. Teguh kemudian mendatangi pemilik kos untuk meminta pintu kamar korban dibuka. Saat kamar telah dibuka, Teguh melihat kondisi kamar kos yang berantakan dan menemukan beberapa kapur barus berserakan. Polisi mengatakan tak ada barang-barang milik korban di kamar. Teguh kemudian mengecek ruangan dan menemukan plastik hitam yang ternyata berisi mayat keponakannya. Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023 siang. Setelah mendapatkan laporan penemuan mayat, pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, dan mencari keterangan saksi. Kurang dari 3 jam, polisi berhasil membekuk pelaku pembunuh mahasiswa UI itu. Motif mahasiswa UI Altaf bunuh Naufal. Wakasat Reskrim Polres Depok AKP Nirwan Pohan mengungkapkan motif Altaf membunuh Naufal adalah karena pelaku iri terhadap kesuksesan korban. Altaf juga terlilit bayar sewa kos dan utang pinjaman online, pinjol. Polisi juga menemukan barang korban yang dicuri pelaku, di antaranya laptop merek MacBook, dompet, dan ponsel merek iPhone. Polisi turut mengungkap bahwa pelaku pernah berupaya menguras ATM korban. Motif pelaku ini mengalami kerugian investasi kripto, termasuk utang pinjol. Karena dia, pelaku, didesak itu, dia berpikir menguasai barang-barang korban, ujar Wakasat Reskrim Polresta Depok AKP Nirwan Pohan. Pengakuan pelaku, Altaf mengaku terjerat pinjol sehingga berkeinginan menguasai harta milik Naufal. Altaf menyebut dirinya tidak mempunyai harapan lagi. Dia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan pinjol tersebut, namun hasilnya nihil. Saya tidak ada masalah dengan korban, tidak ada dendam. Karena saya sudah putus asa juga,
Rencana baru muncul pas saya ngantar pulang di hari Rabu sebelum kejadian, kata Altaf saat konferensi pers di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya, Depok, Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Saya sudah hopeless, tak punya harapan, Pak. Saya udah nggak nemu jalan yang terang untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya coba berbagai cara, terakhir ini, ujar Altaf. Terancam hukuman mati.